Selamat sore dan salam sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, siang menjelang sore ini kita berjumpa lagi dengan channel YouTube Berbagi Makna, yang mana kita kali ini akan berbagi untuk mempelajari sesuatu yang mudah-mudahan ini adalah suatu hal yang sangat bermanfaat, utamanya bagi kaum pengusaha atau kaum pebisnis. Apa yang saya maksud di sini? Dengan segala kerendahan hati dan tanpa bermaksud untuk melakukan pengotakan atau diskriminasi terhadap seluruh anak bangsa di Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ditambah lagi dengan semangat Sumpah Pemuda bahwa kita yang ada di Sabang, Merauke adalah warga negara Indonesia walaupun Bhinneka Tunggal Ika. Seperti dalam episode yang lalu, saya telah menyampaikan mengenai perbedaan antara entrepreneur dan pedagang. Yang mana kalau entrepreneur itu kalau dalam dunia bisnis adalah mencetak nilai tambah. Yang sesungguhnya makna entrepreneur, saya ulangi, adalah orang yang punya kemauan, kemampuan, dan keberanian untuk membuat terobosan dalam rangka mencetak nilai tambah. Sementara pedagang adalah hanya mencari selisih. Sebagai contoh, para entrepreneur ini adalah kaum industriawan yang A ditambah B tambah C dan seterusnya diproses menjadi produk jadi yang mempunyai nilai tambah tinggi. Dan sementara kaum pedagang hanya mencari selisih, di mana membelinya contohnya 1 juta dijual 1.100.000 atau 1.200.000. Ini saya respect sedikit dengan judul kami yang membedakan antara entrepreneur dan pedagang dalam dunia bisnis. Nah, untuk kali ini sekali lagi tanpa melakukan diskriminasi atau pembedaan mengenai ras, keturunan, asal-usul, dan lain sebagainya, tetapi kita sudah mengetahui bersama bahwa salah satu saudara kita yang melakukan bisnisnya itu luar biasa, itu adalah saudara kita yang berketurunan dari Tionghoa. Nah, bagi kaum pengusaha segenap bangsa Indonesia, dari manapun asal-usulnya, sukunya, agamanya, dan lain sebagainya, kita kaum pengusaha rasanya perlu mempelajari kiat-kiat yang dimiliki oleh saudara kita yang telah mencapai prestasi bisnis yang luar biasa. Nah, dalam hal ini saya ingin memaparkan mengenai 5 huruf C yang merupakan kunci sukses dari saudara kita yang keturunan Tionghoa dalam membangun dan menjalankan bisnisnya. Apa itu yang saya maksud adalah 5C? Yang pertama, C yang pertama adalah cuan. Cuan ini artinya beruntung. Jadi buat saudara kita yang keturunan Tionghoa mengatakan bahwa ngapain bikin bisnis kalau bisnisnya itu kira-kira tidak beruntung. Maka yang pertama adalah C, yang pertama adalah cuan, yang
artinya adalah untung, profit. C yang kedua adalah cia. Ini artinya makan. Nah, dalam kata cia ini yang artinya makan, mereka punya value bahwa kita boleh memakan, mengkonsumsi hasil usaha kita dari profit atau untung yang kita hasilkan, tetapi dengan secukupnya, tidak boleh berlebihan. Itu C yang kedua. C yang ketiga adalah ketika kita melakukan suatu kegiatan bisnis, kita juga harus memperhatikan nilai-nilai sosial, yang mana kita juga memperhatikan saudara kita yang nasibnya kurang beruntung, yang mereka harus mendapatkan bantuan dari kita yang lebih mampu. Contohnya, kalau saya seorang bandar ikan, kemudian di sekeliling kita ada penduduk yang memang butuh untuk mengkonsumsi ikan tersebut, maka dari hasil kita yang 10 ton per hari, mereka butuh 1 kintal per hari untuk dikonsumsi, maka kita harus ikhlas memberikan kepada mereka. Itulah C yang ketiga, yang bernama, yang berarti adalah cincai. Ikhlas. Toh kita punya 10 ton per hari, 1 kintal, diamalkan, kita harus ikhlas supaya dalam perjalanan bisnis selanjutnya kita bisa menjalankan secara aman tanpa gangguan dari nilai apapun, baik nilai bisnis maupun nilai sosial. Oke. C yang keempat, ketika kita membangun bisnis dengan partner bisnis, dengan sesama bisnismen, seandainya kita membangun kerjasama, maka kita harus cengli. Inilah C yang kelima adalah cengli. Artinya apa? Fair. Tidak bulit, tidak licik. Kalau cincai itu ikhlas. Nah, jadi yang pertama adalah C yang pertama adalah cuan. Saya kasih angka aja, C1. Cuan artinya kita harus beruntung. Ngapain bikin bisnis kemudian tidak beruntung? Tentu dengan pengkajian-pengkajian. C yang kedua, setelah beruntung, kita baru boleh mengkonsumsinya, tapi dengan secukupnya, bahkan kata-katanya sesederhana mungkin. Maaf, sebagai contoh, saudara kita yang keturunan Tionghoa, makanan seperti bubur, kemudian alat makan seperti sumpit dan lain sebagainya, itu sepertinya adalah sebuah indikasi atau tanda-tanda bahwa mereka memang sangat prihatin dan sangat sederhana dalam mengkonsumsi hasil dari bisnisnya. Nah, C yang ketiga adalah cincai, ikhlas. Tentu dalam kita melakukan kegiatan bisnis, kita tidak bisa sendirian. Pasti dikelilingi oleh teman-teman kita atau saudara-saudara kita, khususnya saudara-saudara yang kurang beruntung, dan ketika mereka juga perlu kita bantu, maka kita harus ikhlas memberikan bantuannya. Sebagai contoh, ketika saya menjadi bandar ikan yang hasilnya 10 ton per hari, maka ketika lingkungan kita membutuhkan sekitar 1 kintal per hari, maka saya harus ikhlas memberikannya kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung. Ini C yang ketiga, yang disebut cincai. Nah, yang C keempat adalah cengli,
fair, tidak licik. Artinya apa? Kalau kita membangun partnership, kerjasama, hubungan supplier dan pembeli, itu harus fair. Kalau kita udah sepakat bahwa harganya 5 juta, pembayarannya adalah paling lambat 2 minggu, kita harus taati komitmen-komitmen ini, dan itulah yang disebut fairness atau Zheng Li. Nah, C yang kelima, bahwa ketika bisnis kita ternyata tidak beruntung, dikaji lagi dan dilakukan lagi, ternyata juga tidak beruntung, maka jangan berlama-lama menekuni jenis bisnis itu. Kita harus segera tinggalkan bisnis yang merugikan itu. Itulah yang disebut ciao. Go. Tinggalkan. Pergi. Nah, jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, inilah 5C sebagai kunci sukses pebisnis. Jadi 5C sebagai kunci sukses pebisnis, khususnya yang dilakukan oleh saudara kita yang dari keturunan Tionghoa. 5C, C1 adalah cuan, harus untung. C yang kedua adalah cia, setelah beruntung baru boleh kita mengkonsumsi. C yang ketiga adalah cincai, kita juga harus memperhatikan lingkungan, nilai sosial untuk memberikan apa yang mereka butuhkan. C yang keempat adalah Zheng Li, ketika kita membangun partnership dengan rekan-rekan sesama pebisnis, dan ketika bisnis kita ternyata tidak menguntungkan alias merugikan, maka jangan berlama-lama menekuni bisnis itu, kita harus segera pergi. Itulah yang saya sebut C kelima adalah ciao. Demikian, inilah 5 huruf C sebagai kunci sukses dari para pebisnis, khususnya yang dilakukan atau dijiwai oleh saudara kita yang dari keturunan Tionghoa. Kemudian berikutnya, para pebisnis ini dibelah menjadi 2 bagian besar. Bagian atau jenis kelompok pebisnis yang pertama adalah disebut kaum pebisnis yang disebut Laupan. Kaum Laupan ini adalah kaum yang menekuni satu jenis bisnis, dilakukan sendiri dengan pemahaman yang detail dan dipimpin sendiri perusahaannya tanpa berpikir hal-hal yang lain, yang artinya mereka fokus menjalankan bisnisnya secara spesifik dan dilakukan sendiri, diawasi sendiri, dimanage sendiri secara detail dan prudent, secara hati-hati. Jenis pebisnis yang lain selain Laupan itu adalah Taipan. Nah, kalau Taipan itu adalah para pebisnis yang tidak hanya melakukan satu jenis bisnis. Mereka gemar melakukan diversifikasi. Dia bisnis di bidang A, dia juga bisnis di bidang B, dia juga bisnis di bidang C, dan seterusnya, selama menurut kajian dan analisanya bahwa bisnis-bisnis tersebut menghasilkan keuntungan. Beberapa perbedaan antara Laupan dan Taipan. Laupan tidak bisa menjadi Taipan, tetapi Taipan sekaligus akan menjadi Laupan. Yang kedua, Laupan sulit dan tidak mungkin menjadi konglomerat. Tetapi para Taipan inilah yang akhirnya menjadi para konglomerat yang bisa kita
saksikan bersama. Yang ketiga, kaum Laopan ini sangat spesifik, enggan untuk melakukan diversifikasi, sementara kaum Taipan ini sangat gemar melakukan diversifikasi bisnis dari aneka ragam jenis bisnis yang dianggap menguntungkan. Ciri atau perbedaan yang lain antara Laopan dan Taipan adalah bahwa Laopan fokus, sedangkan para kaum Taipan tidak harus memahami jenis bisnisnya. Yang penting secara finance analysis, secara business calculation dianggap menguntungkan. Jadi perbedaan yang keempat adalah Laopan itu prudent, hati-hati dan menguasai bisnisnya. Tapi kalau kaum Taipan adalah menguasai tentang analisa dan kajian-kajian bisnisnya, tetapi tidak harus mengerti soal jenis bisnisnya. Sebagai contoh, kalau orang memproduksi air mineral, kaum Laopan ini mengerti betul bagaimana proses memproduksi air mineral, dan khusus hanya air mineral. Nah, tetapi kaum Taipan tidak harus mengerti proses bagaimana membuat air mineral yang baik dan benar, tetapi cukup menganalisa bahwa bisnis air mineral adalah bisnis yang menguntungkan. Setelah itu, ketika ada tawaran bisnis lagi adalah bisnis farmasi misalnya, dia juga akan lakukan sepanjang dari analisanya bisnis farmasi ini adalah suatu bisnis yang visible. Nah, yang kelima itu tadi, Laopan tidak mungkin menjadi konglomerat karena hanya satu bidang bisnis, dan kalau Taipan itu sangat memungkinkan untuk menjadi konglomerat. Yang berikutnya, perbedaan yang berikutnya, para kaum Laopan ini kalau bisnisnya yang satu ini bangkrut, dia akan jatuh miskin. Tetapi kaum Taipan ini karena mempunyai diversifikasi bisnis yang banyak, maka mereka akan relatif terselamatkan. Dan kita juga sering mendengar pepatah dari orang tua, "Nak, kalau kamu punya 1000 butir telur, jangan kau wadai 1000 butir telur itu menjadi satu keranjang. Tapi sebaiknya kamu mewadainya 1000 butir telur ini menjadi 10 keranjang, supaya kalau ada satu keranjang yang pecah atau jatuh, maka masih bisa diselamatkan oleh 9 keranjang yang lain." Jadi itu, saudaraku yang saya hormati dan saya cintai, sekali lagi saya memaparkan ini tanpa bermaksud memilah atau membeda-bedakan saudara kita yang berketurunan Tionghoa atau bangsa saudara kita yang berketurunan dari manapun. Hari ini saya hanya menyampaikan dan menyoroti mengenai kunci sukses dalam menjalankan bisnis atau usaha mencari untung. Dan ternyata bahwa di saudara kita yang keturunan Tionghoa itu mempunyai atau menjiwai 5 hal, yaitu dengan istilah saya adalah 5 huruf C. Yang mana seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa C yang pertama adalah cuan. Memang betul bahwa bisnis itu harus menguntungkan. Setelah beruntung, baru kita boleh mengkonsumsinya dengan secukupnya, yaitu cia, yang artinya makan. Nah, ketika di sekeliling kita ada saudara kita yang perlu dibantu, yang mana kita misalnya memiliki 10 ton penghasilan ikan sehari, tetapi di sekeliling kita harus kita bantu hanya 1 kintal per hari,
itu kita harus ikhlas, toh nilainya juga hanya kecil, dan itulah yang disebut Chengli. Yang kelima adalah yang disebut Cincai. Dan yang keempat adalah ketika kita membangun hubungan bisnis, maka kita harus fair, tidak boleh licik, tidak boleh berkhianat. Itulah yang saya sebut adalah Chengli. Harus Chengli lah. Dan C yang kelima, ketika bisnis yang kita geluti ternyata tidak menguntungkan, maka jangan berlama-lama, bisnis tersebut harus kita tinggalkan. Itulah yang disebut Cao, yaitu C yang kelima. Saya kira uraian saya yang sesingkat ini mudah-mudahan bermanfaat. Karena kita sudah mengetahui, bukan rahasia lagi, bahwa saudara-saudara kita yang turunan Tionghoa ini banyak yang sukses menjalankan bisnisnya dan banyak yang sukses menjadi konglomerat di Republik ini. Jadi saudaraku, kalau kita mau sukses, belajarlah dari mereka apa-apa yang mereka lakukan. Tapi jangan berpikiran yang lain-lain yang arahnya negatif, apalagi kecemburuan dan lain sebagainya. Itu buang jauh-jauh. Karena rasa cemburu dan sejenisnya hanyalah membuang-buang energi yang sangat tidak bermanfaat. Lebih baik energinya digunakan untuk mempelajari kiat-kiat apa yang mereka miliki, sehingga mereka jadi kaum pebisnis yang sukses. Demikian sesuatu yang bisa saya sampaikan di siang menjelang sore ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi kaum pebisnis atau bagi kaum pengusaha yang kegiatannya adalah hari-hari mencari keuntungan untuk survival dari perusahaannya, dan untuk hal-hal lain yang lebih positif. Demikian, terima kasih.